ta'atillahi subhanahu wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyikal karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk mentauhidkannya, memberikan hidayah kepada kita untuk mengikuti petunjuk Rasulnya, memberikan hidayah kepada kita berada di atas Islam, di atas iman, di atas ihsan, dan telah memberikan petunjuk kepada kita untuk berada di atas ketaatan dengan berbagai macam jenis-jenis kebaikan, yang semua itu tidak akan bisa pernah kita raih kecuali atas izin Allah, atas rahmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan Allah mengatakan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian dalam kitab Tauhid, karya atau tulisan daripada Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan kita masih pada pembahasan bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab menyeru kepada syahadat la ilaha illallah. Dan kita akan mulai melanjutkan di lanjutan hadis dari Ibnu Abbas ya, tentang ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal. Ini sudah selesai ya. Lanjutannya adalah hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ini mana Sob? Ini nggak ada. Hendri nggak ada. Yang biasa baca ada nggak? Ada. Coba dibacakan. Mas Bagus boleh? Nggak, bahasa Indonesianya nggak apa-apa. Ada kan? Oh nggak ada. Sukma ambil itunya, mikrofonnya. Mas Bagus, bismillah. Nggak apa-apa kalau ada bahasa Arabnya, terjemahannya aja. Ini nih. Baca bisa kan baca? Yo. Ya. Hadis Sahal bin Sa'ad. Ada? Iya, terjemahannya aja. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa perang Khaybar bersabda, "Sungguh aku akan serahkan bendera komando perang itu besok hari kepada orang yang mencintai Allah serta Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintainya. Semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya." Maka semalam suntuk orang-orang pun memperbincangkan siapakah di antara mereka
yang akan diserahi bendera tersebut. Pagi harinya mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masing-masing berharap untuk diserahi bendera tersebut. Lalu bersabdalah beliau, di mana Ali bin Abi Thalib? Dijawab, dia sakit kedua belah matanya. Mereka pun mengutus seorang utusan kepadanya dan didatangkanlah dia. Lantas Nabi membedah pada kedua belah matanya dan berdoa untuknya. Seketika itu dia sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Lalu Rasulullah menyerahkan bendera kepadanya dan bersabda, "Melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Demikian Allah memberi petunjuk kepada satu orang melalui dirimu. Hal itu benar-benar lebih baik atau berharga bagimu daripada unta-unta merah." Ya, syukran jazakallahu khair. Baik. Kita bisa lihat hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim ini dari sahabat Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Jadi ini terjadi ketika suatu peperangan yang diikuti dan terjadi di zaman Nabi SAW yang disebut dengan Perang Khaybar. Jadi kita bisa dengar tadi, bisa kita simak bersama bahwasannya bendera komando yang akan diserahkan oleh Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwasannya orang yang diberikan atau diserahkan komando tersebut adalah tidak mungkin dari orang yang tidak mulia. Bahkan kita melihat bagaimana mereka berharap kalau mereka mendapatkan amanah tersebut dari Rasulullah SAW. Apalagi Nabi SAW sebelum akan menyerahkan bendera komando tersebut menyatakan dan memastikan bahwasanya laki-laki tersebut adalah laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka berharap, ya mereka bertanya-tanya berharap kalau yang dimaksud Rasul adalah dirinya. Ternyata yang diserahkan komando tersebut adalah siapa? Adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali kedudukannya siapa? Siapanya Nabi? Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib adalah pamannya Nabi yang dijamin masuk neraka, ya. Nah, Ali anaknya Abu Thalib. Berarti apa? Anak paman berarti sepupu, ya. Nah, tetapi selain sepupu, beliau juga adalah menantunya Nabi SAW. Tapi saya tanya sepupu dulu, kenapa? Karena kerabat sepupu lebih dulu dibandingkan menantu. Nggak mungkin nikah dulu jadi sepupu, kan? Ya, jadi sepupu dulu baru dinikahkan jadi menantu, begitu. Baik. Dan boleh ya menikahkan dengan sepupu, bahkan sepupu dengan sepupu boleh menikah. Sepupu dengan sepupu boleh menikah, apalagi dinikahkan dengan anak. Baik. Para jemaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Dan di sini ada kejadian bahwasanya Ali bin Abi Thalib ketika sakit yang dialami di kedua matanya, maka kemudian diberikan ludah, ya, di kedua matanya, kemudian didoakan dan kemudian sembuh. Nah, ini sedikit akan kami bahas para jemaah sekalian, apa hukum meruqyah di air kemudian diludahi atau ditiupkan, ya, bukan diludahi, ditiupkan di
di gelas atau di air yang berada di gelas tersebut. Apakah ini kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan? Ya. Dan bahkan sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya meniup di dalam air itu kan dilarang. Dan apakah ketika diniatkan untuk meruqyah ini masuk dalam larangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Baik, disyariatkan bagi orang yang meruqyah untuk meniup kepada orang yang sakit ketika dia membaca Al-Quranul Karim, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya beliau, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, membaca Al-Fatihah kemudian meludahi atau meniupkan. Jadi metodenya adalah dengan meniupkan. Dan ketika itu tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menjadi hujjah sebagaimana yang diterangkan juga oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Ya, jadi boleh dengan air ludah, misalnya di apa namanya, di apa saya kalau diludahi nggak enak juga bahasanya, disembur ya. Ya jadi nah gitu ya. Baik. Adapun meniupkan di air atau yang serupa dengannya, maka sebagian ahlul ilmi, sebagian ulama, sebagaimana dicantumkan juga di dalam Fathul Bari, berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud, bahwasanya Rasulullah SAW pernah datang dan masuk ke Thabit bin Qais, sedangkan beliau sedang sakit. Ya, kemudian Nabi SAW mengambil tanah. Ya, kemudian summa nafatha alaihi bima'in. Kemudian Nabi tiupkan dengan air, wasabbahu alaihi. Kemudian Nabi guyurkan dengan air yang tadi sudah ditiup. Ya. Tetapi ini hadisnya diperbincangkan oleh sebagian ulama ya dalam permasalahan sanadnya. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menerangkan, meniup di dalam air itu terbagi menjadi dua. Meniup di dalam air itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ketika seorang meniupkan di air dan maksudnya adalah untuk tabarruk, dimaksudkan untuk tabarruk dengan air liur yang meniupkan, maka jelas ini haram. Jelas ini apa? Haram. Bahkan termasuk dalam kategori apa? Kesyirikan, karena mengalap berkah dari makhluk. Ya. Di antara air yang diberkahi salah satunya cuma Zam-Zam. Air yang secara zat memang dikatakan dia berkah. Makanya ketika kita meminumnya, dianjurkan kita berdoa mencari berkah dengan air tersebut. Minta berkahnya tetap ke Allah, tapi melalui media air Zam-Zam. Jelas ya? Kita minta disembuhkan atau minta doa apapun itu. Jadi jangan sekadar, kalau yang punya Zam-Zam itu jangan sekadar kita membatasi pada doa yang diajarkan, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Ya, bukan yang thayyiban ya. Wa shifaan min kulli da'in. Itu doa diajarkan sama siapa? Ternyata juga itu bukan diajarkan sama Nabi, Pak. Itu diajarkan sahabat. Jadi hadisnya itu mauquf sampai sahabat, tidak sampai Nabi. Tapi boleh, kita kan diperintahkan untuk mengikuti jalannya para sahabat Nabi SAW. Adapun hadis Nabi tentang air Zam-Zam, Nabi mengatakan apa? Az-Zam-Zam lima syuribalahu. Zam-Zam itu diminum dan dia boleh berdoa, diniatkan bagi siapa yang meminum. Jadi apa kata Nabi? Bebas. Mau doa minta keturunan, mau doa minta pasangan, mau minta
dilancarkan usahanya, boleh apa saja, disembuhkan dari penyakit apa saja. Zam-zam lima syuribalahu. Zam-zam tergantung apa yang diniatkan oleh yang meminumnya. Nah baik, jadi kalau ada minuman, maaf ya, sebagaimana apa yang dilakukan oleh oknum-oknum sebagian orang yang dinamakan atau dipanggil kiai, gus, habib dan lain sebagainya. Kemudian air minumnya ditiupkan, di bawahnya siap-siap terima amplop, ya, dan di belakangnya ada bendahara yang siap menampungnya, dia tiupkan, nggak tahu apa yang dibacakan. Ini hukumnya haram, ya, ini hukumnya apa? Haram. Dan kalau niatan dari yang memintanya dengan niat tabarruk, ya, dengan niat tabarruk, maka bisa terjatuh kepada perbuatan syirik, ya. Ya memang pembahasan tauhid begitu, ya. Kalau enggak tauhid, syirik. Apa yang mau kita katakan lagi? Mau bicara halusnya gimana lagi, Pak? Ya sudah, diterjemahkan aja, menyekutukan Allah. Baik, yang kedua, ayanfus al-insan biriqin. Manusia atau seseorang itu meniupkan dengan air liurnya itu tala fihil Qur'an al-Karim, yang dibacakan Al-Qur'anul Karim, seperti misalnya baca Al-Fatihah. Ya, karena Al-Fatihah salah satu daripada nama lain selain Al-Fatihah dinamakan juga Ar-Ruqyah. Jadi Al-Fatihah dinamakan juga dengan surat apa? Ar-Ruqyah, karena boleh digunakan atau dapat digunakan untuk meruqyah. Ya, kemudian wayanfudz fil ma. Jadi maaf ya, saya contohkan, saya baca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Saya baca alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, dan seterusnya. Kemudian saya tiupkan, ya, di air. Saya tiupkan di air dengan bacaan Al-Qur'an tadi, maka ini tidak dipermasalahkan, boleh hukumnya. Dan ini ada contohnya dari sebagian salaf. Ini ada contohnya dari sebagian salaf dilakukan. Wa huwa mujarrab. Dan ini mujarab. Apa bahasa kita mujarab itu? Manjur. Ya, jadi sudah dipraktekkan dan manjur. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini diperbolehkan. Sebagaimana halnya kita dianjurkan sebagaimana apa yang dicontohkan Nabi SAW sebelum tidurnya. Nabi mengumpulkan dua tangannya, kemudian membaca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, ditiupkan di kedua tangan. Itu dianjurkan juga. Kita tiupkan, kemudian dibalurkan seluruh tubuh, ya, dibalurkan semua. Ya, ke belakang, depan, bawah, atas, dibalurkan semuanya. Ya, maka ini tidak dipermasalahkan atau hukumnya boleh. Sebagaimana juga salah satu contohnya daripada imam yang 4 pernah dilakukan oleh pernah dilakukan oleh Imam Ahmad, yang riwayatnya diriwayatkan oleh anaknya langsung, namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, yu'awwidz fil ma. Beliau pernah meminta perlindungan kepada Allah, kemudian dibacakan di air, wa yaqra alaihi wa yashrabuhu. Kemudian dibacakan di air tersebut, kemudian diminum. Wa yasub ala nafsihi minhu. Kemudian diguyurkan, ya, diguyurkan ke dirinya. Jadi boleh, sama seperti halnya meruqyah tempat, boleh dengan air, Pak. Ya, kita misalnya ada tempat yang dikhawatirkan ada gangguan jin atau ada kiriman sihir, dikirim jin ke tempat tersebut biar misalnya dagangan yang nggak laku dan sebagainya, boleh, ya, kita tiupkan di air, kemudian kita semprotkan di tempat-tempat ya, yang kita duga, ya, yang kita duga itu menjadi sarang jin. Itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, maka ini pengecualian dari apa? Dari larangan meniup di air ketika kita untuk jadikan minum, memang bukan untuk ruqyah. Jadi nggak boleh kita niup air panas atau makanan panas
ini hukumnya makruh, ya, ditiupkan. Dan memang secara medis itu penyakit, ya, akan menjadi penyakit. Baik, kemudian para jemaah sekalian, azani Allah yakum ajmain. Jadi tadi Ali bin Abi Thalib kemudian diobati melalui media air liur Nabi SAW, yang tentunya air liur Nabi tidak sama dengan air liur yang lainnya. Ya, air liur Nabi tidak sama dengan air liur yang lainnya. Keringat Nabi tidak sama dengan keringat yang lainnya. Maka tidak bisa dikiaskan keberkahan apa yang ada pada fisik Nabi SAW dengan apa yang ada pada manusia yang lainnya, termasuk para sahabatnya. Ya, dulu para sahabat tabaruk dengan air liur Nabi. Jadi Nabi pernah membuang air liurnya, air ludahnya, dan diperbutkan oleh para sahabat. Demikian Nabi pernah berwudu, air bekas wudunya diperbutkan oleh para sahabat. Tapi ini kekhususan, nggak boleh kemudian dikiaskan, oh guru saya nih. Nah, tetap aja jijik, Pak. Oh, ada orang nggak jijik, ya? Agak juga. Baik. Dan sebagaimana ada sebuah pernyataan, ya, dari, kalau tidak salah, dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ternyata ada salah satu hikmah, ya, air liur Nabi, keringat Nabi itu wangi. Dan ternyata ini ada hubungannya dengan apa? Dengan ketaatan dan dosa. Jadi ternyata, Pak, kita bisa bau badan itu ternyata bisa disebabkan karena dosa. Ya, orang yang bau badannya bisa disebabkan karena apa? Dosanya. Makanya saya beberapa hari lalu telepon dengan salah satu kawan satu kelas dulu. Jadi beliau pernah baca dan disampaikan kepada saya. Jadi memang ternyata ada pengaruhnya, Pak. Karena secara umum dosa itu kan berdampak. Nah, ternyata dampaknya juga bisa ke fisik, gitu, Pak. Nah, salah satunya ke aroma daripada apa? Keringat. Nah, bahkan beliau ketika baca pernyataan itu, kalau buka baju dan bau, jadi muhasabah dia. Ini dosa apa yang saya lakuin ini? Masya Allah, selama ini kita bodo amat itu, ya, kayaknya karena nggak mandi aja, gitu ya. Ya memang nggak mandi juga bau, gitu ya. Udah bau karena nggak mandi, terus karena maksiat lagi karena dosa, makin bau sudah. Ya, jadi ini buat bahan renungan. Karena berefek kepada segala sesuatu, termasuk kepada fisik. Nah, makanya Nabi kan jauh dari dosa, maksum. Nah, tidak heran kalau tubuhnya wangi. Gitu. Ditambah lagi dengan memang Nabi suka dengan minyak wangi, dengan parfum. Baik. Kemudian dari hadis yang tadi telah dibacakan, inti hadisnya adalah Nabi SAW memerintahkan agar Ali bin Abi Thalib mendakwahi umat agar masuk Islam. Kata beliau, "Tsumma ad'uhum ilal Islam." Kemudian serulah mereka kepada Islam. Serulah mereka, dakwahi mereka kepada Islam sesuai dengan bab judul kita ini. Bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab menyeru manusia untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Maksudnya menyeru umat untuk masuk Islam. Apakah ini berlaku khusus kepada orang kafir atau berlaku umum? Wallahu a'lam, ini umum. Karena bisa jadi ada orang Islam tapi nggak paham dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, sebagaimana yang kami sedang jalankan ini. Maksudnya apa? Mengajak orang, sekalipun yang hadir bukan orang kafir, mengajak untuk sama-sama mendalami dan menyelami makna kalimat la ilaha illallah dengan benar. Ya, jadi ini salah satu amalan yang mulia. Mengajak manusia untuk benar-benar bisa memahami secara mendalam dua kalimat syahadatain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Kalau kita nggak bisa dakwah, ya, untuk menjelaskan kepada umat, kita bisa dakwah dengan memberikan buku penjelasan, ya, menyampaikan isi kajian ceramahnya, membagikan linknya kepada orang lain, dan lain sebagainya. Maka ini perintah Nabi. Serulah mereka, wahai Ali, kepada Islam. Ajak mereka masuk ke dalam Islam.
Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala. Kabarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban yang mereka harus kerjakan daripada hak-hak Allah. Ya. Nah, ini setelah mereka masuk Islam. Makanya para jemaah sekalian, hadis ini menerangkan kepada kita. Jadi kalau orang, pernah saya singgung kalau nggak salah pertemuan yang sebelumnya, kalau orang masuk Islam, apakah langsung diberitahu bahwasanya Islam itu mewajibkan sholat 5 waktu, puasa setiap Ramadan, kemudian ada zakat, kemudian ada haji dan lain sebagainya, atau biarkan mereka masuk Islam dulu baru bertahap? Hah? Langsung atau bertahap? Bertahap, ya. Karena lihat kalimatnya, seru mereka masuk ke dalam Islam. Kemudian akhbirhum, kabarkan kepada mereka apa-apa saja yang wajib, hak-hak Allah yang wajib ditunaikan, ya. Baik, jadi kalau sudah Islam baru kabarkan kepada mereka. Tetapi lihat di sini ya. Tetapi ada yang dikhawatirkan juga. Kalau setelah mereka masuk Islam kemudian mereka baru tahu bahwasanya banyak kewajiban-kewajiban yang harus mereka kerjakan, takutnya mereka murtad, Pak. Wah, gini amat Islamnya. Nih saya nggak ada, saya sepekan sekali ibadah, sekarang harus 5 waktu dalam sehari. Belum ini, belum itu, belum ini dan seterusnya. Ya khawatir mereka apa? Murtad. Jadi gimana tuh? Kabari dulu atau biar Islam dulu? Karena dampaknya jangan gegeh dengan kesalahan ya kalau salah. Karena dampaknya kalau mereka murtad wajib dibunuh. Dalam Islam orang yang murtad hukumnya dipancung. Jadi mendingan didakwahi dulu, baik mereka nanti akan menerima Islam, syukur kalau mereka menerima Islam dan masuk Islam, atau tidak dikabarkan dulu mereka menerima Islam tapi nanti khawatir bisa murtad. Mana? Pilih mana? Pertama atau kedua? Hah? Yang pertama, Pak. Jadi kabarkan dulu, syukur-syukur masuk Islam, alhamdulillah, tapi mereka sudah tahu kewajiban-kewajiban hak-hak Allah. Ya. Kalau nggak terima, mereka berat, mereka maka tidak akan masuk Islam. Atau ajak mereka masuk Islam, Islam itu indah, Islam itu kebaikan dan lain sebagainya. Nah, setelah mereka masuk Islam, nanti dikabarkan kewajiban-kewajibannya. Tapi murtad, bisa jadi murtad. Mana? Yang pertama atau yang kedua? Berubah lagi berarti ya. Yang kedua ya. Yang pertama atau kedua? Kita dengar suara terbanyak aja ya. Yang suara terbanyak berarti benar. Ya, baik. Allahu a'lam bishawab ya. Jadi ini melihat kepada personalnya. Ini melihat kepada apa? Personalnya. Jadi kita pandang sesuai dengan prasangka terbesar kita. Ini orang kira-kira sanggup nggak nanti dengan hak-hak yang akan dia jalankan? Atau dia lebih baik diajak masuk Islam dulu nanti bertahap? Ya, jadi lihat personalnya. Ada orang yang memang siap, misalnya ketika dia di agamanya yang lalu, wah dia orangnya ekstrim, pokoknya siap, apa saja saya siap dengar. Ada orang yang bisa, dia harus bertahap. Ya, maka dilihat bagaimana kondisi si orang yang kita dakwahi. Ya Allah a'lam bishawab. Mempertimbangkan antara maslahat dengan madaratnya. Baik, kemudian yang berikutnya, lihat motivasi dari Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Allah memberikan hidayah. Perhatikan kalimatnya. Allah memberikan hidayah dengan sebabmu. Rajulan wahidan, kepada satu objek manusia, kepada seseorang. Jadi Allah kasih hidayah kepada dia melalui perantaramu. Itu lebih baik untukmu daripada engkau memiliki 1 ekor unta merah. Jadi pahalanya jauh lebih mulia, ganjarannya jauh lebih mahal daripada kita memiliki unta merah. Dikatakan unta merah karena dulu
Ya, bahkan sampai sekarang orang Arab itu berbangga kalau punya unta merah. Dan termasuk harta yang berharga, harta yang dibanggakan memiliki unta merah. Karena harganya juga mahal, ya. Baik. Jadi para jemaah sekalian azan ya Allah majmain, lihat kalimatnya. Yang Nabi SAW katakan li'an yahdiyallahu, Allah memberikan hidayah bika melalui tanganmu. Kenapa? Karena memang yang bisa memberikan hidayah taufik hanya Allah. Makanya kalimatnya li'an yahdiyallah, Allah memberikan hidayah bika. Nah, bika di sini perantara. Dan tidak mengatakan li'an tahdi, engkau kasih hidayah, tidak. Walaupun bisa saja kita memberikan hidayah kepada orang, bisa. Tapi yang dimaksud hidayah manusia kepada orang lain, kepada manusia yang lainnya, hidayah apa maksudnya? Hidayah? Enggak, kalau kita memberikan petunjuk, ngajak orang lain baik. Hidayah apa namanya? Irsyad. Ya, hidayah irsyad. Apa itu irsyad artinya? Membimbing, memberikan nasihat, merangkul. Ya, jadi ini saya udah ngasih hidayah kepada dia. Hidayah maksudnya apa? Petunjuk. Begitu. Artinya memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Nah, kenapa kemudian ungkapan Nabi SAW di sini adalah Allah yang memberikan hidayah? Li'an yahdiyallahu bika. Allah memberikan hidayah dengan sebabmu, karena yang dimaksud hidayah di sini Nabi SAW sedang berbicara hidayah Islam. Maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah Islam kecuali Allah. Jelas di sini? Tapi kalau medianya, perantaranya kita bisa. Tapi yang bisa memberikan hidayah Islam hanya siapa? Allah. Karena yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah taufik. Ya, hidayah taufik, yaitu hidayah untuk menerima dan menjalankan kebenaran. Jadi ini motivasi untuk kita semuanya para jamaah. Kita bersemangat dalam berdakwah. Dan kami sampaikan, dakwah bukan saja kewajiban para nabi dan para rasul. Dakwah bukan saja kewajiban para ulama, para mubaligh, para ustadz, para kiai. Melainkan dakwah adalah kewajiban bagi setiap orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam. Sekali lagi, dakwah adalah kewajiban kepada setiap orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam. Siapapun orang yang mengaku dia muslim atau muslimah bagi wanita, maka dia wajib berdakwah. Wajib berdakwah sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Sesuai dengan kondisi yang dia mampu. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan diriku walau satu ayat. Dan Nabi di sini tidak mengkhususkan orang harus menjadi ustadz dulu. Dia harus menjadi seorang ulama dulu. Dia harus menjadi seorang imam dulu, tidak. Setiap kita yang mengetahui itu jalan kebenaran, maka dia harus menyampaikan kebenaran tersebut semampu yang dia miliki, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Ya, jangan anggap tugas saya saja, tugas para ustadz yang lainnya, tugas para ulama, semua kita yang hadir di sini, yang menyimak kajian ini, semua kita wajib berdakwah. Dan perhatikan para jamaah sekalian, dakwah adalah jalannya para nabi dan jalannya para rasul. Dan perhatikan, dakwah adalah jalannya orang-orang yang mengikuti nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka siapa yang tidak berdakwah, dia enggak mengikuti jalan nabi dan jalan rasul. Ayatnya sudah kita bacakan di ayat yang pertama dalam bab ini. Perhatikan ulang, kita kembali lagi, coba dibuka lagi. Apa kata Allah? Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakan Muhammad, ini jalanku. Jalannya siapa? Jalannya Rasulullah SAW. Jalannya Allah. Ad'u ilallah. Aku menyeru manusia kepada Allah.
Aku menyeru manusia kepada Allah. Berarti dakwah agar manusia menuju Allah adalah dakwahnya Nabi. Dan siapa yang ikut Nabi, itu dia yang berdakwah. Atau orang yang berdakwah berarti dia mengikuti jalannya Nabi SAW. Ya, maka jangan kita lempar tangan. Oh, ini bukan tugas saya. Ya, walaupun jangan kemudian orang salah paham. Kan tugas kita berdakwah, kemudian asal naik panggung, dikasih panggung, padahal dia bukan orang alim. Dalam tanda kutip dia tidak punya modal. Saya yang punya panggung, saya tidak mengatakan saya alim. Ada ya beberapa orang komen, saya bilang orang berdakwah harus alim. Kemudian ada orang iseng komen, emang ente alim? Ya, saya bilang setidaknya saya tidak mengaku alim. Tapi setidaknya saya menyampaikan dan tidak berani menyampaikan kecuali kebenaran sesuai apa yang saya pelajari. Ya. Ya, bukan kemudian nggak pernah belajar bahasa Arab, nggak pernah belajar usul, entah berapa tahun dia belajarnya, kemudian tiba-tiba manggung. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kadang kami nggak mau menyampaikan bagaimana latar belakang kami, tapi orang-orang seperti itu kita jelaskan. Ya, saya bilang. Ya kalau pakai dalilnya, ada dai yang sempat viral ya, sempat viral untuk pernyataannya, sombong kepada orang sombong sedekah, padahal nggak boleh. Ya, sombong dengan ilmu nggak boleh, Pak. Mau saya belajar ini nggak boleh, ya. Tapi kalau untuk sekarang menjelaskan dari mana latar belakang kita sehingga kita berani untuk naik panggung untuk berdakwah, ya saya sampaikan akhirnya. Karena dia bilang, nah emang ente dai belajar? Saya bilang alhamdulillah, saya pesantren 6 tahun, saya kuliah agama sampai LC 7 tahun, saya S2 sekitar 2 tahun. Ya, mudah-mudahan cukup ilmu untuk menyampaikan. Saya bilang begitu. Ya, biar Biar jelek gitu ya ke orang ini. Biar sedikit nusuk gitu dikit ya. Maksudnya apa? Hanya sekedar menjelaskan. Ya, kalau kita memang belajar dan latar belakangnya agama gitu ya. Dan memang diniatkan semua untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu saya nggak ada niatan ini sebagai kabar saja atau info saja. Saya nggak ada niatan Pak, ketika kecil niatan jadi guru gitu Pak, jadi pendakwah, nggak ada, sama sekali nggak terbayang. Bahkan salah satu profesi yang saya paling anti adalah jadi guru. Karena ketika saya sekolah ngelihat guru, agak muak. Oh, gini kerjaannya, ada dapat santri yang susah, dapat anak yang susah, dia harus jelaskan, dia harus marah-marah. Oh, saya bilang saya nggak mau jadi guru, capek juga jadi guru, nggak mau saya. Terus nyatanya apa? Ya, selain bisnis, saya bilang saya besar jadi bisnismen. Kemudian pernah berbelok jadi apa? Pengen jadi pembalap dulu. Ya, makanya sekarang saya nggak bisa pelan bawa mobil. Ya, bawa motor nggak bisa pelan. Bawa motor juga begitu ya. Bolehlah balap sama Pak Hari. Pak Hari gitu katanya laporan istrinya itu Pak Hari itu. Ngebut wae gitu ya. Baik, kemudian sempat juga berbelok, nggak apa-apa ini ya, sedikit cerita saja untuk untuk tambahan saja. Kita nggak tahu nasib seseorang, walaupun saya nggak jamin bagaimana akhir kesudahan saya, nggak tahu. Tapi dengan saya menjalani ini, saya berharap semoga saya wafat di atas husnul khotimah dan kita semuanya. Dan saya ingin wafat di atas jalan dakwah. Karena jalan dakwah atau jalan ilmu sama fi sabilillah, termasuk para jamaah. Kata Nabi, man kharaja min baitihi li talabil ilmi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, berarti dia di jalan Allah fi sabilillah hatta yarji', sampai dia pulang. Sampai dia pulang. Jadi kalau dia jalan pulang dari kajian, wal a'yadu billah, karena kita nggak tahu kapan kita wafat, dia meninggal perjalanan pulang, dia pun terbilang fi sabilillah. Bukan ketika berangkatnya saja, ketika pulangnya. Subhanallah. Dan ini yang kita harapkan, kita mati di atas jalan ilmu, kita mati di atas jalan dakwah. Kemudian berbelok lagi, cita-cita jadi pemain bola. Nah, saya dulu sempat sudah masuk ke juniornya Persib. Ya, sudah masuk saya dulu, karena dulu manajernya kawan bapak saya dan sudah masuk Persib dulu. Mungkin kalau diteruskan saya sudah masuk di
di apa namanya, di klub utamanya mungkin ya. Tapi alhamdulillah ketika sudah 2 kali pertandingan akan ada kompetisi, didaftarkan masuk pondok, jadinya santri, nggak jadi pemain bola. Alhamdulillah, saya bersyukur nggak jadi pembalap, nggak jadi pemain bola. Yang main bolanya biasanya di waktu sholat. Nah sayangnya mereka mengingkari, tapi yang nonton nggak ngingkari, orang ngaji lagi. Subhanallah ya. Itu nonton bola, dia bilang alhamdulillah saya nggak jadi pemain bola, tapi dia nonton, ya sama aja, apa bedanya? Di waktu dimana dia harusnya sholat berjamaah, dia sholat dulu di rumah, kali ini di rumah aja deh. Kenapa? Takut ketinggalan golnya. Ya. Baik. Jadi ceramah ini nanti bisa dipotong ya, kasihkan ke ibu-ibu kalau punya suami yang hobinya nonton bola, nah boleh ceramahin dengan ceramah saya tadi ya. Baik. Yang berikutnya para jamaah sekalian, azan ya Allah hikmah ajmain. Ya intinya kemudian Allah takdirkan lah ya, masuk pesantren, terus kemudian kuliah, dan Allah takdirkan untuk bisa berjalan di atas jalan dakwah. Baik para jamaah sekalian, azan ya Allah hikmah ajmain. Silakan untuk bacakan Bang Bagus masailnya atau faidah-faidahnya itu. Kandungan bab ini yang pertama, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah adalah pandangan hidup bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jelas ya. Ini faidahnya. Jadi siapa yang ngaku ikut Nabi, maka wajib baginya untuk mendakwahkan umat kepada kalimat la ilaha illallah. Sesuai dengan kemampuan dia. Sekali lagi, kita nggak mampu dengan ceramah, ya dengan buku. Kita nggak mampu dengan buku, ya dengan potongan video yang kita sebarkan. Harus Pak, rajin-rajin nyebarin Pak. Kita nggak tahu, ternyata ada orang yang dapat hidayah dengan postingan kita. Bukankah kita merasakan bersama Bapak Ibu sekalian? Pernah nggak kita terpukul, merasa diingatkan dengan postingan seseorang? Pernah nggak? Pernah nggak? Nah demikian kita bersemangat menyampaikan, menyebarkan, karena kita pun merasakan begitu ada betapa banyak manfaat yang kita dapatkan dengan postingan itu. Oh ternyata begini ya. Oh ternyata dibaca begini. Jadi bisa jadi kita share, ikhlaskan karena Allah, ikhlaskan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Mudah-mudahan ada orang yang baca dapat hidayah melalui perantara postingan kita itu. Begitu. Itu dakwah juga Pak. Itu dakwah juga, ngajak orang kajian dakwah juga. Ya, gimana ya caranya? Yang penting sama-sama berdakwah. Dan ini jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang kedua. Yang kedua, diingatkan dalam bab ini supaya ikhlas dalam berdakwah semata-mata karena Allah. Karena kebanyakan orang kalau mengajak kepada kebenaran, justru dia akan mengajak kepada kepentingan dirinya sendiri. Ya. Na'udzubillah min dzalik ya, na'udzubillah. Semoga Allah jauhkan saya, jauhkan para dai dari perbuatan buruk ini. Ya, yaitu apa? Berdakwah kepada dirinya sendiri. Ini mengajak manusia bukan kepada Allah, tetapi agar mengikuti dirinya. Ya, apalagi na'udzubillah kalau ada oknum-oknum dai yang membuat kelompok-kelompok, misalnya membuat komunitas-komunitas, ya dia nggak senang ada orang yang ikut orang lain padahal sama-sama membawa kebenaran. Akhirnya muncul apa? Muncul saling dengki antara para dai. Nah kalau muncul dengki antara dai dengan dai yang lainnya, berarti ini menunjukkan nggak ikhlas. Dia menunjukkan nggak ikhlas. Khawatir kemudian dia tidaklah mendapatkan dari dakwahnya kecuali hanya dosa, bukan pahala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kewajiban kita menyeru kepada Allah, itu ikhlas, bukan menyeru kepada diri sendiri atau kepada kelompoknya. Baik. Yang ketiga, mengerti betul dan yakin akan apa yang didakwahkan adalah termasuk kewajiban. Iya. Jadi ini bahasa Arabnya annal basirata minal faraid. Jadi ketika kita berdakwah, maka kita harus yakin, harus benar-benar matangkan dulu apa yang kita sampaikan itu benar-benar kebenaran. Itu wajib hukumnya. Jangan menyampaikan sesuatu yang masih diragukan. Jangan menyampaikan sesuatu yang tidak dilandasi dengan ilmu. Jadi kita harus benar-benar yakin apa yang kita sampaikan adalah hak.
jangan ada sedikit pun keraguan. Aduh kayaknya jangan, itu masih ragu berarti. Kalau sudah yakin dan dasarnya bukan sekedar yakin, keyakinan tersebut dibangun di atas ilmu. Oh saya tahu dalilnya, saya pernah dengar, walaupun belum hafal, walaupun nggak hafal ayatnya misalnya, nggak hafal riwayatnya siapa, tapi yakin itu dibangun di atas dalil, siap dipertanggungjawabkan, maka sampaikan. Ya, jadi nggak boleh hanya sekedar semangat berdakwah, semangat menyampaikan, jangan. Harus dibarengi dengan apa? Ilmu, karena tadi ayatnya qul hadzi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Katakan, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah ala basiratin, dengan syarat itu semuanya dibarengi di atas ilmu. Baik. Yang keempat, termasuk bukti kebaikan tauhid bahwa tauhid adalah mengagungkan Allah. Nah, ini beda pernyataannya beda ya. Kalau saya terjemahkan, termasuk bukti bagusnya tauhid adalah dia mensucikan Allah dari segala keburukan. Ya, dia mensucikan Allah tanzihan lillahi ta'ala anil masabbah, dari segala keburukan. Jadi artinya berbagai macam keburukan yang disandarkan kepada Allah itu menunjukkan bahwasanya tauhidnya benar. Karena tauhid itu bukan sekadar menetapkan Allah itu sebagai Tuhan kita, tapi segala bentuk kesyirikan, segala bentuk yang disandarkan kepada Allah yang tidak pantas, kita tolak, kita bantah, kita sanggah. Ya, sebagaimana kaum Nasrani menganggap Allah punya anak, ya kita wajib bantah, kita wajib ingkari. Demikian pula dengan Yahudi menganggap Allah punya anak, namanya wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair anak Allah. Ya, sedangkan orang Muslim lam yalid walam yulad. Allah tidak punya anak, Allah tidak punya sekutu dan lain sebagainya. Baik, kemudian yang kelima, dan di antara keburukan syirik bahwa syirik adalah merendahkan Allah. Iya. Bahwa syirik adalah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa? Karena merendahkan Allah itu di antara bentuknya adalah menyerupakan Allah sang khalik dengan makhluk. Itu kan hakikat syirik, Pak. Menjadikan Allah sejajar dengan makhluk. Ya, itu syirik. Padahal Allah yang sempurna, sedangkan manusia yang penuh cacat, atau sedangkan makhluk yang penuh dengan kekurangan disejajarkan. Jadi ada dua bentuk begini. Mensejajarkan makhluk dengan Allah. Jadi menganggap makhluk sederajat dengan Allah. Tapi yang lebih parah daripada itu adalah Allah yang diturunkan derajatnya, Allah yang diturunkan keagungannya disejajarkan dengan makhluk. Itu yang lebih parah lagi. Karena yang bentuk yang pertama adalah dia menganggap Allah tinggi, tapi ada makhluk yang dianggap tinggi disejajarkan dengan Allah. Kalau ini Pak, Allah diturunkan derajatnya, sejajarkan dengan makhluk. Nah itu yang lebih parah lagi. Baik. Kemudian yang keenam, termasuk masalah yang sangat penting bahwa seorang muslim perlu dijauhkan dari lingkungan orang-orang yang berbuat syirik, supaya nanti tidak menjadi seperti mereka, sekalipun dia belum melakukan perbuatan syirik. Nah, perhatikan ya. Baru kemarin ada seorang jamaah ya, dari Ummahat telepon saya ya, bertanya, Ustaz, boleh nggak kita menghindari seseorang atau menghindari beberapa orang untuk menghindari perdebatan dan lainnya lah. Karena saya khawatir. Akhirnya kemudian telepon agak panjang. Dia bercerita ya, berjumpa dengan, saya tidak sebut namanya, berjumpa dengan kawan-kawan lamanya. Tapi kemudian lihat postingan, suka ziarah kubur, entah minta-minta dan lain sebagainya. Tapi terlihat kelakuannya sebagaimana kelakuan sebagian kaum muslimin yang masih melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Maka saya bilang, Ibu, ketika kita hijrah, salah satu kita bisa istiqomah dalam hijrah kita adalah merubah circle kita. Jadi bukan hanya hijrah penampilan, tapi hijrah juga lingkungan, termasuk hijrah dari teman.
Jadi kalau temannya masih begitu, kita masih berteman dengan orang seperti itu, lihat kata Syekh Utsaimin apa? Kata Syekh di sini, menjauhkan seorang muslim. Nah, saya mendakwai begitu kenapa? Menjauhkan dia dari orang-orang yang khawatir diduga melakukan perbuatan syirik. Walaupun tadinya orang ini nggak berbuat syirik, tapi kalau orang itu berjalan dengan orang musyrik bisa jatuh kepada kesyirikan. Hidayah itu mahal. Capek kita tuh cari hidayah itu. Perlu perjuangan. Kemudian kita sembarangan kita bergaul, sembarangan kita dengar, kemudian nanti berpaling. Naudzubillah min dzalik. Mahal Pak hidayah. Ya kayak kita punya harta mewah, harta berharga, kita jaga nggak Pak? Hah? Mobil gitu sembarangan aja kemudian di jendelanya dibuka, pintunya dibuka, kita tinggalkan kajian. Itu mobil dunia loh Pak. Itu dunia yang bisa kita cari, masih bisa kita upayakan. Hidayah jauh lebih mahal daripada dunia dan seluruh isinya. Maka wajib kita lebih menjaga hidayah dibandingkan menjaga apa yang kita miliki dari harta-harta kita. Orang yang hijrah berarti dia hijrah juga dari lingkungannya, hijrah juga dari teman-temannya. Saya katakan bukan memusuhi tetangganya, bukan memusuhi temannya, tapi menjaga batasan. Jangan sampai kita tahu kita bisa terpengaruh, kita tahu hati kita lemah, tetapi kita masih bergaul dengan mereka. Ya, jadi hati-hati. Sekalipun dia tadinya tidak berbuat syirik, tapi bisa jadi mereka berubah atau dia berubah. Baik, kemudian ini penting ya, makanya saya tidak lewati faedah-faedahnya karena memang ada poin-poin penting yang harus dibahas. Yang ketujuh, tauhid adalah kewajiban pertama. Ya, tauhid adalah kewajiban pertama. Ini harus kita tanamkan para jamaah. Tanamkan dalam diri kita, tanamkan pada keluarga kita. Bahwasanya kewajiban pertama yang harus diketahui oleh setiap muslim adalah tauhid. Nah, demikian anak-anak kita para jemaah. Bagi orang tua yang memiliki anak atau kita yang memiliki kerabat, dakwah yang pertama adalah tauhid. Nasihat yang pertama adalah apa? Tauhid. Maka ajarkan kepada anak-anak, ya bukan sekedar yang penting rajin sholat, bukan, ya, yang penting dia mau berbagi, humble dengan temannya, baik akhlaknya, bukan sekadar itu. Yang penting pertama adalah hubungan dia dengan Allah, tauhid. Akhlak dia, adab dia kepada Allah, itu tauhid. Maka ajarkan tidak meminta kecuali kepada Allah. Dari kalimat sederhana, ketika dia minta dulu sama Allah. Nah, minta sama Allah, minta. Nanti kita kasih. Kenapa? Biar hatinya condong kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, ya. Nah, kalau apa-apa minta dalam doa kepada Allah. Nah, kalau apa-apa mohonkan surga. Ya, boleh kita memotivasi atau mengajak anak dengan iming-iming hadiah dunia, boleh. Nah, hafalkan Quran nanti ibu kasih hadiah. Nah, hafalkan Quran nanti bapak, ayah ajak jalan-jalan. Boleh, silakan. Tapi yang paling pertama adalah tanamkan keikhlasan ke dalam diri mereka. Itu tauhid. Tauhid itu intinya apa? Ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Nah, hafalkan Quran, pahalanya besar luar biasa. Nanti kamu masuk surga. Nanti pahalanya begini. Nah, tapi habis juga nanti di dunia, habis kasih hadiahnya. Paham ya? Jadi kadang yang sederhana ini kalau kita nggak pelajari, udah lewat gitu aja Pak. Sehingga anak dari kecil tidak terbiasa menanamkan keikhlasan. Nah, hati-hati perbuatan syirik dan lain sebagainya. Nah, hati-hati jangan bergantung kepada makhluk, begitu. Dan boleh silakan saya dengan tegas mengatakan, silakan katakan kepada anak-anak apa? Jangan. Tidak sebagaimana ilmu parenting sekarang tuh. Nggak boleh katakan kepada anak jangan. Nah, jangan main HP, ganti katanya. Gantinya apa? Nah, ibu pengen kamu taruh dulu HP-nya ya. Sekarang makan dulu. Akhirnya apa? Anaknya nggak naruh HP, makan sambil main HP. Kenapa? Karena nggak ada kata jangannya. Karena nggak ada kalimat apa? Jangan ya. Satu lagi ibunya, nak jangan main HP nak. Akhirnya apa? Disimpan karena jangan. Paham ya? Nah, taruh dulu HP-nya. Nah, sekarang makan dulu. Nggak ada kata jangan. Oh, berarti nggak dilarang, cuma anjuran aja. Akhirnya main HP dia. Katakan jangan ya jangan. Dan Quran mengajarkan demikian. La taqtulu, la tusyrik. Jangan membunuh, jangan musyrik. Banyak jangan.
La tai'as, jangan berputus asa. Ya, dan lain sebagainya. Kalimatnya apa? Jangan. Makanya lihat, sekalipun dulu tidak digalakan, ya tidak ramai ilmu parenting, tapi pendidikan orang tua kita dulu lebih jos, lebih baik dibandingkan pendidikan yang sekarang. Benar atau tidak? Ya, sampai ada saya lihat komenan di sebuah potongan video yang isinya parenting. Walaupun ya saya nggak setuju, tapi intinya setuju. Di kampung saya ada anak saking bandelnya, saking nakalnya, dia mukanya dicemplungin ke sawah. Si anaknya dicemplungin, tapi anak itulah yang kemudian besar menghajikan orang tuanya. Mau lihat Pak? Dulu begitu, anak galak, kasar, benar nggak? Ya memang nggak boleh ya, maksud saya bukan cemplungin anak-anak ibu-ibu, bukan ya, bukan. Tapi dulu lihat ya betapa suksesnya orang tua kita mendidik kita. Dan apakah anak itu dendam ngebunuh orang tuanya yang sebagaimana berita banyak anak membunuh orang tuanya? Kenapa? Dendam, kecilnya mendapatkan kekerasan. Maaf, saya bukan mengumbar aib. Saya katakan kepada santri-santri saya, bapak saya luar biasa kerasnya Pak. Karena memang saya mengakui saya dulu bandel. Oh, kalau cerita saya dulu dalam tanda kutip ketika kecil, saya tidak menceritakan aib, karena saya cerita yang sebelum balik, belum dosa Pak ya. Belum dosa. Ya. Dosa belum? Jadi saya cerita nggak dosa kan? Karena nggak mengumbar aib. Mohon maaf, saya kelas 1 SD sudah merokok Pak. Saya kelas 1 SD sudah merokok, sampai kelas 2 SD saya merokok. Makanya saya dipindahkan ke SDIT dulu. Alhamdulillah tuh. Orang tua ngelihat, ini anak udah parah nih anak nih, dipindahkan ke SDIT. Tapi apakah saya dendam Pak? Tidak. Saya bisa seperti ini karena Allah dan melalui siapa? Melalui orang tua, pendidikan orang tua. Sampai pernah kita dikejar-kejar sama orang tua tuh muter-muter mobil karena bawa puntung rokok, muter gitu. Jadi saya agak gampang itu dakwahin orang rokok, bilang, aduh Pak Ustadz, saya saya tanya, Pak, Bapak mulai kapan ngerokok Pak? Oh, pas SMP. Oh, Bapak kalah sama saya. Bapak sok-sokan bilang susah. Saya dari umur 5 tahun kelas 1 SD sudah ngerokok. Saya bilang, dengan izin Allah gampang aja ninggalin. Bohong Bapak bilang. Jadi saya enak Pak, karena mantan gitu kan. Ya, kalau enggak, Ustadz belum ngerasain sih enaknya ngebul katanya. Ya lebih baik nggak sarapan daripada nggak ngerokok. Kan begitu orang-orang sekarang ya, bilang begitu. Jadi lihat ya, maksudnya di sini yang penting orang tua itu memang pada porsi si anak ini nggak semuanya dikasari, nggak semua ditegaskan, nggak. Tapi tahu porsinya. Dan nggak ada Pak, dalam hati sedikit pun nih orang tua saya dulu kasar, galak, keras, tapi nggak ada dalam hati saya balas, saya dendam, nggak ada, sama sekali nggak ada, sama sekali. Kenapa? Karena setelah itu ditanamkan ilmu agama yang dalam ilmu agama diajarkan orang tua mendidik seperti itu untuk kebaikan kita. Nah, jangan dia mendidik tegas, kasar, tapi nggak dibarengi ilmu agama, yang nggak ada bentengnya. Ingin baik anaknya dengan cara kasar, tapi tidak dibarengi dengan apa? Dengan iman. Paham ya? Dengan kewajiban bakti kepada orang tua, kewajiban berbuat baik kepada orang tua, nggak ada. Sudah, akhirnya ada anak yang dendam. Ya, akhirnya misalnya dia melampiaskan kepada adiknya, dibekam adiknya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu. Tapi kita lihat pendidikan orang tua dulu, begitu berhasil mendidik anak-anaknya, dalam tanda kutip ya, berhasil, maksudnya mereka kemudian tidak sebagaimana anak-anak di zaman sekarang atau sebagian anak-anak di zaman sekarang. Baik, silakan. Ini awal kewajiban adalah mendakwahkan tauhid kepada diri, kepada keluarga, kepada masyarakat. Baik, selanjutnya. Yang kedelapan, tauhid adalah yang pertama kali harus didakwahkan sebelum semua kewajiban yang lain, termasuk kewajiban sholat. Nah, tadi ya saya sudah katakan ya. Jadi tauhid dulu kepada anak, tauhid dulu tuh dari kecil. Nak doa sama Allah, nak minta sama Allah, nak jangan bergantung sama siapa-siapa, sama bunda, sama abi juga jangan. Bergantungnya sama siapa? Sama Allah, ajarkan. Bahkan sebelum itu sebelum sholat umur berapa tahun? 7 diperintahkan sholat, ya. Boleh dipukul ketika usia 10 tahun. Nah, kalau tauhid dari kecil, dari semenjak dia paham, ya, maka ajarkan pertama kali
adalah lafaz la ilaha illallah. Ajarkan kalimat Allah yang pertama kali diajarkan. Jangan nak panggil bunda, nak panggil ayah, nak panggil ibu, mama. Kalau bisa yang pertama diajarkan adalah Allah. Ya, yang pertama diajarkan apa? Allah. Atau kalimat la ilaha illallah. Itu dari ucapan, begitu pula dengan keyakinan dan begitu pula dengan perbuatan. Baik, berikutnya. Yang ke-9, pengertian supaya mereka mentauhidkan Allah adalah pengertian syahadat. Ya, jadi agar seorang itu benar ilmunya tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pondasinya adalah diajarkan secara rinci dan detail tentang makna apa? Syahadat. Karena memang tauhid isinya yaitu 2 kalimat syahadat. Orang dikatakan Islam ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba ada orang sholat tapi dia nggak mengucapkan kalimat syahadatain, ya nggak muslim. Orang haji tapi nggak syahadat, nggak muslim. Karena pondasi awalnya dasarnya adalah 2 kalimat syahadat. Maka bukan sekedar diucapkan, melainkan dipahami. Nanti kita akan masuk bab berikutnya, yaitu apa? Tafsir syahadat la ilaha illallah. Tafsir tauhid syahadat la ilaha illallah. Nah itu kita akan rinci apa saja rukun dan juga syarat-syaratnya. Juga apa saja yang bisa membatalkan kalimat syahadat. Secara rinci insyaallah kita akan bahas itu. Baik, kemudian yang ke-10, seseorang bisa jadi termasuk ahlul kitab, akan tetapi dia tidak tahu pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya, atau mengetahuinya tetapi tidak mengamalkannya. ya. Nah, jadi bisa jadi tadi ya, seseorang itu dia mengucapkan tapi hakikat dari kalimat itu dia nggak paham. Dan ini mayoritas kaum muslimin, betul atau tidak? Mereka bisa mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak paham. La ilaha itu apa? Bisa menerjemahkan tapi tidak paham dengan rinciannya. Tidak paham bagaimana mengamalkannya, tidak paham apa konsekuensinya, tidak paham apa pembatalnya. Ini mayoritas kaum muslimin. Ya, maka wajib tidak seorang itu berilmu tentang ini, wajib. Ya, dalilnya surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui bahwasanya dia tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Fa'lam kalimatnya. Ya, kalimatnya apa? Fa'lam, ilmui. Surat Muhammad ayat yang ke-19. Baik, kemudian yang ke-11, perlu diperhatikan metode pengajaran secara bertahap. Ya, jadi ini sebagaimana Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya, bahkan menyampaikan kepada para sahabatnya agar mereka pun mengajarkan kepada orang lain itu bertahap. Ya, nggak semuanya langsung diajarkan. Berat, ya. Termasuk kepada orang yang muslim dan di awam. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Jangan semua apa yang dia lihat bid'ah kemudian disampaikan. Ini rambut antum bid'ah, dari telinga antum bid'ah. Ya, maksudnya misalnya ada sesuatu yang dipakai kemudian dikatakan cuma dirinci. Ya, ajarkan bertahap, sedikit demi sedikit. Ya, berikutnya. Sukma tulis sukma. 12, Ya. yaitu dimulai dari masalah yang paling penting, kemudian yang penting, dan begitu seterusnya. Ya. Kenapa kalimatnya dimulai dari yang paling penting kemudian yang penting? Karena semua ajaran Islam itu penting, sekalipun yang sunnah penting. Di dalam Islam nggak ada yang remeh, nggak ada. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Fala tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Jangan kamu meremehkan sedikit pun, sekecil apapun bentuk kebaikan yang diajari Islam, jangan. Sedikit pun jangan. Karena yang menganggap remeh itu kita. Dalam Islam nggak ada yang remeh. Sedekah dengan apapun, bahkan Nabi mengatakan, tasaddaq walau bisyikki tamrah. Sedekahlah walaupun dengan 1 butir kurma. Mungkin nggak antum, Pak, ke tetangga datang, Pak, mau sedekah 1 kurma. Kira-kira diketawain ya, Pak? Diketawain. Tapi dalam Islam itu punya harganya. Itu ada kemuliaannya. Dan itu dikatakan Nabi SAW kepada kaum wanita yang Nabi lihat
banyak yang menghuni neraka. Apa? Tasaddaq. Kamu bersedekah. Di antara salah satu cara menghindar agar wanita tidak menjadi penghuni neraka adalah banyak sedekah. Tasaddaq, banyak sedekah. Ya, demikian ketika terjadi gerhana yang itu menjadi salah satu tanda kiamat. Apa yang Nabi perintahkan? Amarona, Nabi memerintahkan kami untuk sholat, untuk sedekah, untuk berzikir. Salah satunya sedekah, menghindarkan seseorang dari azab. Ya, yang menganggap remeh siapa kita? Kita menganggap remeh misalnya kita lagi makan roti potekan. Oh, luar biasa itu di hadapan Allah besar. Bisa jadi sepotong roti yang kita bagikan kepada orang dengan ikhlas, dengan penuh ketulusan karena Allah, ternyata di hadapan Allah lebih berat daripada gunung. Bisa jadi, Pak. Kalau ikhlas, sholat yang bisa jadi pahalanya lebih besar, nggak ikhlas, bisa jadi tidak sebukit pun tidak, setembukan pasir pun tidak. Ya, karena seseorang itu amalan yang dilihat dari mana? Dari dalam hatinya. Ya, jadi mulai dari yang paling penting tauhid, kemudian yang penting sholat, yang penting lagi apa? Zakat, penting semuanya. Tapi ada yang paling penting. Baik. Berikutnya. Yang ke-13, salah satu sasaran pembagian zakat ialah orang-orang fakir. Salah satu sasaran zakat adalah orang-orang fakir. Ya. Jadi orang-orang fakir ini salah satu objek mereka mendapatkan sebagian daripada harta kita. Baik yang sifatnya wajib yaitu zakat mal, atau yang sifatnya sunnah yaitu sedekah. Ya, sedekah harian misalnya. Dan jangan sepelekan sedekah itu para jemaah. Ya, saya mau ceritakan sebuah cerita sebetulnya bagus dan itu terjadi di zaman ini. Tapi karena faedahnya masih banyak banget ini nggak akan selesai. Lanjutkan dulu atau terkait dengan sedekah saya sampaikan sebuah motivasi. Karena penting ini. Lanjutkan atau sampaikan dulu. Baik, tutup bukunya. Karena udah jam 10:30 ini ya. Ini ada seorang syekh bercerita. Ada seorang dai dari Maroko. Ya mungkin sebagian ada yang tahu, tapi tidak masalah, ini sebagai motivasi. Dan saya pun langsung setelah itu, ini sebagai contoh, saya langsung ingat siapa orang susah, saya langsung transfer. Karena memang begitu Pak, kalau kita ada satu amalan yang bisa kita segerakan, jangan ditunda. Oh nanti saya mau sedekah deh, lupa akhirnya. Dan syaitan memang tugasnya adalah melupakan kita dari amal soleh, dari amal kebajikan, membuat kita lalai dari jalan Allah, membuat kita lalai dari Allah. Kalau bisa langsung segera, jangan ditunda. Jadi seorang dai menceritakan, ada seorang dai dari Maroko, dia menceritakan dai lain. Dia di dalam mimpinya bertemu Rasulullah SAW dan mengatakan bahwasanya dia mengabarkan, kabarkan kepada si fulan bin fulan bin fulan, dia termasuk penghuni surga. Itu terjadi di zaman ini, saya merinding Pak dengarnya. Maka dia nggak terlalu pedulikan. Ternyata di hari berikutnya sama Pak. Kabarkan fulan bin fulan bin fulan, dia termasuk penghuni surga. Ternyata sampai hari ketiga, maka dia penasaran. Akhirnya karena ketika penasaran, ya orang tersebut tanda-tandanya adalah orang Arab gitu ya, tinggal dekat Mekah, maka dia berangkat untuk umroh dari Maroko. Dia berangkat untuk umroh. Selepas umroh dia berbincang-bincang dengan sebagian para dai. Ini bukan terjadi di masa lalu, di zaman sekarang. Maka kemudian dia mencari orang itu. Ternyata tidak jauh tinggal dari, ya intinya masih di sekitar Mekah, cuma di pedesaannya. Maka dicari. Ketika berjumpa, ternyata dari tampilan pun tidak meyakinkan sama sekali. Ditanyakan kepada orang itu, benar engkau fulan bin fulan? Kaget dia. Dari mana kamu tahu? Ya, fulan bin fulan bin fulan, persis namanya. Maka dia menceritakan, aku mimpi dalam 3 hari berturut-turut aku bertemu Nabi SAW dan mengabarkan kalau engkau penghuni surga. Kaget dia Pak. Tapi ini kan baru mimpi Pak ya, baru mimpi, bukan kabar yang pasti. Tapi lihat amalannya. Maka orang tersebut, ana min ahli jannah, engkau bermimpi bahwasanya Nabi menyampaikan saya termasuk penghuni surga. Nggak mungkin, kata dia. Kenapa? Saya sholat aja kadang terlambat. Saya Masjidil Haram aja dekat, jarang saya ke sana. Masjidil Haram dekat, Pak. Jarang saya ke sana karena memang
tidak semua orang yang tinggal di Mekah itu setiap hari Masjidil Haram, enggak Pak, karena ada masjid-masjid atau musala-musala lain yang mereka nggak setiap waktu, karena memang untuk masuk ya kita kalau jamaah umroh kita paling semangat karena jarang-jarang ya. Mungkin kalau tinggal di sana jarang juga kita Pak ya, jarang apa, jarang datang ke Masjidil Haramnya. Jadi mereka ada yang ke musala, ada yang ke masjid dekat dan lain sebagainya. Enggak selalu begitu Pak. Saya untuk ke Masjidil Haram saja, ya intinya hati saya kotor. Saya nggak percaya kalau itu benar. Maka si dai Maroko ini mengatakan, saya pengen tahu apa sebenarnya amalanmu. Dia coba ingat-ingat apa amalanmu. Dia bilang nggak, saya orang kotor. Saya orang penuh dosa. Saya malas sholat, saya malas ini dan lain sebagainya. Kemudian dia mengatakan, tapi saya ingat satu amalan. Apa itu amalannya? Ada tetangga saya yang janda dan memiliki anak, ditinggalkan oleh suaminya. Dan saya punya gaji, saya bagi dua. Setengah untuk keluargaku dan setengah untuk dia. Dan itu amalan yang saya istiqomahkan sampai hari ini. Subhanallah. Lihat Pak, jangan meremehkan apapun bentuk amalannya. Dan ini memang amalan besar, setengah gajinya Pak, setengah gajinya saya berikan kepada janda tersebut dan anak-anaknya, dan saya ambil setengahnya untuk keluargaku dan ridho keluarganya. Baik, kalau gitu kita berangkat ke Masjidil Haram, kita sholat berjamaah karena waktu sholat akan tiba. Nah, dia bilang, sebentar saya lagi pakai pakaian nggak pantas, saya bersih-bersih dulu. Kemudian dia bersih-bersih ya, menggunakan pakaian yang bersih, yang pantas, dan dia berangkat bersama dai Maroko tersebut. Pertama kali dia masuk ke dalam Masjidil Haram, karena dia tinggal di dekat Masjidil Haram, dia menangis sejadi-jadinya. Dia menangis ya, karena mendengar apa yang disampaikan tadi, dia menangis. Kemudian waktu sholat tiba, yang lain sudah mulai ambil saf ya, dia masih menangis. Kemudian dia sholat penuh dengan tangisan salatnya, sampai akhirnya dia sujud dan tidak kembali bangun lagi. Mati dalam keadaan sujud di tanah haram, di Masjidil Haram. Masya Allah ya, ini kabar gembira ya, walaupun kita nggak bisa pastikan karena memang tidak ada hadisnya, dan mimpi nggak boleh jadi patokan. Tapi lihat, kita berbaik sangka dengan kesudahan akhir yang baik. Ini pahala sedekah ya, dan sedekah itu tutfi al khati'ah kama yutfi al ma'an nar. Dia menghapuskan, tamhu as-sayyi'at, menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Bayangkan Pak, kalau api ada air padam Pak. Nah, sedekah demikian untuk dosa-dosa kita. Ya, semoga yang menjadi motivasi kita semuanya, jangan remehkan amalan apapun, termasuk sedekah yang kita anggap sedikit tetapi bermanfaat untuk orang lain, apalagi yang sedang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan para jemaah sekalian, kalau ada yang ingin tanyakan, boleh ditanyakan secara langsung sebelum kami tutup. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba pakai, biar kedengar ke atas, biar nggak usah diulang lagi. Di awal dibicarakan tentang peperangan, yang saya tanyakan adalah apa yang latar belakang terjadinya peperangan di zaman tersebut. Terus yang kedua, bahwa kita wajib dakwah, menyampaikan sebuah ayat. Kemudian dalam hal ini di lingkungan berbeda pendapat, baik tentang tauhid segala macam itu. Nah, terus yang saya mau tanyakan, jika kita menghindari, bukankah kita harus wajib menyampaikan, walaupun itu memang beresiko bagi kita. Nah, terus tentang sedekah, itu harus sedekah ke misalnya kayak kegiatan itu, terus ada suaminya, istrinya marah-marah. Ya, baik. Yang pertama, tadi apa yang pertama tuh? Apa yang melatar belakangi terjadinya peperangan? Secara umum kita tidak boleh berharap berperang, Pak. Dalam tanda kutip, dia nggak ngajak perang, kita ayo perang gitu, Pak. Enggak, dalam Islam ya.
Jadi la tamannau liqa'al adu, kata Nabi SAW, jangan kau berharap berjumpa dengan musuh. Nah, tetapi kalau ada perintah jihad, memang yang melatar belakangnya adalah perintah Allah, wajahidhum, dan perangi mereka. Dan biasanya Pak, makanya kemudian dikatakan kafir itu terbagi menjadi beberapa. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi, yang bayar zimmah, ya. Dan kafir harbi ini yang wajib diperangi. Kenapa? Mereka yang memulai perang, mengajak perang, atau misalnya dia berkhianat yang Allah kemudian perintahkan untuk berperang, maka diperangi. Itu salah satunya, Pak, ya. Dari sekian yang melatar belakangi kemudian terjadinya peperangan, ya. Dan itu tidak sekali yang seperti itu. Mereka mengajak berjumpa karena zaman dulu ya sama, kesepakatan perang di sini. Kemudian 1 lawan 1 dulu, kan begitu kan? Beberapa orang, termasuk di sana ada Ali bin Abi Thalib yang yang maju untuk melawan musuhnya. Kemudian yang kedua, kita wajib menyampaikan, tapi di sisi lain kalau kita menghindari berarti kita nggak menyampaikan, tergantung kemampuan kita, Pak. Jadi ini dibahas oleh Syekh Utsaimin, apa hukum hijrah dari tempat yang banyak kemungkaran. Misalnya kita tinggal di desa yang banyak kemungkaran. Kalau kira-kira kita bisa terwarnai agama kita, wajib kita hijrah. Tapi kalau bagi orang yang punya ilmu, punya keteguhan, bisa menyampaikan sedikit demi sedikit, maka justru dia dilarang hijrah. Makanya Nabi dulu, Pak, di awal-awal apakah langsung diperintahkan hijrah, Pak? Enggak, Nabi dakwah dulu. Tapi setelah disiksa dan lain sebagainya, ternyata kaum muslimin masih lemah, kaum musyrikin semakin dahsyat, menyakitinya, melukainya, mengganggunya kepada Nabi, baru Nabi diperintahkan hijrah. Jadi ada perintah hijrah, ada perintah dakwah, dan itu tidak bertabrakan melihat kondisi. Dan lihat ketika Nabi sudah hijrah, apakah kemudian tidak kembali menguasai Mekah? Kembali setelah apa? Setelah kuat. Ya, supaya jadi kalau Bapak punya keteguhan, berani menyampaikan, resiko siap dihadapi, ya jangan pindah. Tapi kalau kita lemah, justru kita akan ikut-ikutan, terwarnai, ya pindah. Jelas Pak ya? Itu yang kedua. Keluarga kita itu kalau dampaknya baik kepada kita atau keluarga kita, ya dipertimbangkan, lihat maslahat madharatnya. Gitu. Lihat maslahat madharatnya, kira-kira madharatnya seperti apa, ya dipertimbangkan. Ada, saya punya salah satu kawan, maksudnya kawan bapak saya, dan saya juga kenal. Dia sampai ini nyata di zaman sekarang ya. Sampai sumurnya diracuni, Pak. Segala macam karena ya mendakwahkan tauhid. Gimana caranya dibunuh gitu, Pak. Walaupun tidak secara langsung ditusuk, sumurnya diracuni, ada aja diganggu, ya. Nah, tapi ya itulah resiko dakwah. Baik, yang ketiga sedekah. Nah, bapak sedekah ke janda, gitu Pak ya. Ya dicurigai sama istri, disangkanya ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik bakwan. Nah, jadi gimana caranya? Bisa sembunyi-sembunyi atau bisa lewat istri. Bapak sampaikan nih, biar saya yang nggak terfitnah, ya udah kamu aja, nggak apa-apa yang dianggap sedekah kamu, begitu. Nah paling nanti disangkanya istrinya yang nyariin gitu, Pak. Allahu a'lam. Ayo, ada lagi, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengan takwa atau syiar di media sosial. Kadang-kadang tidak semua dakwah itu orang itu dapat dari ulama ini. Kadang-kadang kita memberikan informasi, ada yang jawabannya itu ya nyinyir. Upaya apa yang harus dilakukan? Mau jawab dengan dalil atau bagaimana? Atau kita biarkan saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat Instagram saya, Pak. Apakah nggak ada orang nyinyir ke saya? Ada, Pak. Banyak. Ente, Bahlul, Wahabi. Biarkan aja, Pak. Kalau kita baca, kita balas semuanya, Pak. Nggak bisa tidur kita, Pak. Balas komentar semuanya, nggak bisa tidur kita, Pak. Apa yang bisa kita jelaskan, yang perlu kita jelaskan. Tapi kalau memancing perdebatan panjang yang kita habis waktu, buat apa? Biarkan aja. Nanti
Kalau orang dikasih akal yang sehat sama Allah, suatu saat akan berpikir dan bisa jadi menjadi jalan hidayah bagi dia. Itu aja ya. Jadi jangan terlalu peduli dengan nyinyiran orang. Dulu Nabi kalau semua komentar orang musyrik diikuti, Pak, ada yang bilang gila. Oh, saya bukan orang gila. Ayo tes kesehatan misalnya. Kamu penyihir. Oh, saya nggak bisa sihir. Ayo tes. Adu ilmu. Nah, habis waktu Pak Nabi untuk menghadapi mereka semuanya. Itu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, dari ibu-ibu tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.